Halo, selamat pagi semuanya. Tergantung Anda kapan menyaksikan video ini. Saya membuat video ini karena saya ketemu beberapa artikel yang menarik. Jadi hari ini saya sedang nge-review jurnal dari para pengajar kami. Kami dari Bintang Mulia Homeschooling, kita para pengelola biasanya melakukan cek jurnal dari para pengajar kami itu setiap minggu. Jadi pada prinsipnya adalah Bintang Mulia Homeschooling itu membuat jurnal mingguan bagi para pengajar dan mereka menuliskan semua hal yang mereka lalui ketika proses pembelajaran dengan anak-anak didik kami, ya. Nah, hari ini saya mencoba membaca di awal bulan Maret ini. Saya membaca beberapa yang sudah dikumpulkan oleh pengajar kami dan saya memperoleh hal-hal yang sifatnya penting sehingga sebagai pengingat saya dan juga pengingat juga bagi para pemirsa di rumah, saya buatkan ini dalam bentuk video. Ternyata salah satu pengajar kami itu kemarin membuat survei kecil-kecilan kepada siswa-siswi yang dia ajar. Mereka ini ada di kelas 3 SMP yang sebentar lagi itu nanti akan melakukan ujian sekolah, ya. Karena ujian nasional tahun 2021 ini sudah dihapus, jadi mereka hanya melaksanakan ujian sekolahnya saja. Pengajar kami ini mencoba untuk membuat survei kecil-kecilan. Dia itu menanyakan sebetulnya bagaimana sih kondisi sekolah atau kondisi pembelajaran yang disukai oleh anak-anak kita. Pertanyaan lebih kompleksnya adalah kenapa sih kalian atau siswa-siswi ini itu kok dia tidak memilih sekolah formal? Katakan di homeschooling, ya, artinya kenapa dia tidak memilih sekolah formal? Ada apa sebetulnya? Ternyata pada kesimpulannya ini saya bacakan ada beberapa catatan. Kurang lebih ini ada 5 keluhan yang disampaikan oleh siswa-siswi Bintang Mulia Homeschooling. Kenapa dia tidak sekolah di sekolah yang biasa aja? Yang pertama, dia ini ternyata ada beberapa yang punya kendala dengan guru-gurunya, tidak cocok dengan guru. Di sini saya baca ternyata ketidakcocokannya itu dari aspek emosional, ya, atau kedekatannya, hubungannya dia dengan gurunya, cara mengajarnya, dan juga cara bagaimana guru itu memberikan penugasan. Ini menarik loh, khususnya padahal penugasan, karena setiap guru itu pasti memberikan penugasan. Di catatan anak-anak kami ini, dia itu tidak suka pada penugasan yang sifatnya banyak sekali gitu ya. Dan nanti asal dikumpulkan tidak tahu juntrungannya apakah itu dikoreksi atau tidak. Terus kemudian nilainya itu bagaimana. Dan dia nggak suka sebetulnya dengan pekerjaan rumah yang sifatnya adalah isian silang ABC dan juga isian yang biasa. Karena menurut dia semua di buku itu sudah ada jawabannya. Kenapa harus dipertanyakan lagi? Kalau memang mau nanyain tentang hal itu, tanyain aja kepada orang-orang lain yang memang dia sukanya adalah membaca. Nah, kebetulan anak-anak kita ini dia modelnya adalah suka menganalisis. Makanya soal-soal yang kita berikan di Bintang Mulia Homeschooling ini bukan letterleks hafalan, misal adalah apa yang kamu ketahui tentang warna pelangi atau pelangi adalah. Nah, pertanyaan seperti itu tidak ada di kita. Kita adanya adalah pertanyaan analisis. Itu salah satu alasan, ya, kenapa kita bisa memberikan pertanyaan yang modelnya adalah analisis. Nah, itu ternyata dia tidak ada ketidakcocokan dengan gurunya. Coba kita lanjut di sini. Catatan yang kedua adalah ternyata dia itu merasakan kesulitan pada mata pelajaran tertentu. Kalau saya baca lebih detail lagi, ternyata kesulitan ini mungkin mengarah kepada dia tidak suka pada mata pelajaran tertentu. Ketidaksukaannya ini kalau dulu kita runutkan dengan tes itu, ya, bakat dan minat, ternyata memang peminatan mereka itu bukan di mata pelajaran tertentu, mata pelajaran tersebut itu, ya, beberapa itu. Padahal kita tahu kalau kurikulum nasionalnya kita itu kan memang menuntut untuk semua mata pelajaran itu harus dikuasai. Karena kalau tidak dikuasai, kalau di rapor itu ada KKM, batas kompetensi minimumnya. Jadi kalau si anak ini dia tidak bisa mencapai nilai 7, berarti dia dianggap belum bisa menguasai pada materi tersebut dan harus diulang lagi atau diremedial lagi. Padahal kalau kita kaitkan dengan hasil dari tes pemetaan kompetensi bakat dan minat tadi, seseorang itu atau anak ini kalau memang dia sudah bukan bakatnya, biasanya ketertarikan untuk belajarnya pada
mapel atau tema itu ya dia memang tidak ada. Jadi sampai kapanpun itu mau diulang-ulang terus, mau diremedial terus, hasilnya pasti dia tidak akan maksimum. Kenapa kok posisinya nggak kita balik aja? Kalau kita kan biasanya seperti ini ya, kalau kita di bintang mulia, kalau memang dia itu memang tidak bisa atau tidak suka, tapi dia punya ketertarikan di bidang lain, nah yang kita kejar adalah ketertarikan di bidang lainnya. Karena biasanya kalau dia sudah tertarik pada suatu tema X ya, tanpa kita suruh pun dia pasti nanti akan menggali informasi lebih dalam banget tentang tema ini. Bahkan dia menjadi pakarnya lah, ibaratnya kita bilang gitu ya, pakar tentang tema X ini. Nah, saya rasa itu jauh lebih mudah dan jauh lebih adil gitu ya, ketimbang kita memaksakan pada tema-tema tertentu yang memang dia nggak sukai. Dan kurikulum kita, suka nggak suka kita harus akui, semua itu harus lolos. Coba kita lihat lagi. Catatan yang ketiga di sini ternyata dia tuh bosan dengan kegiatan belajar di sekolah yang memang itu-itu aja. Notabene banyak aktivitas di dalam kelas mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Mereka cabut pulang sekolah pun juga selalu dalam mayoritas di ruang kelas. Mereka memilih homeschooling karena mereka menganggap bahwa aktivitasnya itu bisa di custom. Oke, kita belajar, materinya pun juga sama, katakanlah tentang pelangi kan gitu. Tetapi kita di Bintang Mulia Homeschooling ini atau homeschooling biasanya belajarnya itu bukan langsung letterbox dari buku. Mungkin kita bisa kalau lokasi kita bisa berpindah-pindah. Kalau bosan dalam ruangan mungkin kita bisa belajar itu di bawah pohon atau dimanapun yang memang membuat kita itu nyaman dalam konteks belajarnya. Kemudian dari segi materinya kita belajarnya langsung dari alamnya, dari fenomenanya. Kita mengamati langsung gimana sih itu pelangi. Pelangi itu biasanya munculnya kapan sih kan gitu. Bahkan ada hal yang menarik nih. Ngomong-ngomong tentang pelangi saya jadi keinget. Kita suatu ketika pas lagi pembelajaran pernah terjadi hujan tapi sekaligus itu kondisinya juga masih panas, artinya masih ada sinar matahari. Nah, biasanya kayak model-model kayak gini kan biasanya memungkinkan untuk munculnya pelangi. Bener, muncullah pelangi. Nah, anak-anak kita yang lagi belajar, walaupun konteksnya itu lain gitu ya, bukan sedang belajar sains, kita sama-sama keluar nih. Yang biasanya ngelihat secara langsung kita tunjukin itu pelangi, biasanya modelnya seperti apa, kenapa bentuknya gitu, warnanya ternyata tidak sepenuhnya itu ada magic hibiniu loh. Ada beberapa warna yang dia gradasinya itu sangat tipis sekali, bahkan sampai nggak kelihatan itu juga ada. Sehingga aktivitas kegiatan sekolah saya rasa itu harus mulai dipikirkan oleh guru-guru kita supaya ada pembelajaran yang terbarukan gitu loh. Jadi nggak cuman di kelas terus. Nah, keempat, beberapa anak sih ini ya, ternyata dia itu sulit untuk diminta bangun pagi. Kalau di homeschooling biasanya jadwalnya itu kita menyesuaikan. Kalau pagi banget sih enggak biasanya ya, tapi biasanya bisa dimulai sekitar kira-kira jam 9 atau mungkin nanti tahu-tahu dia bisa ikut kelas siang-siang misalkan gitu. Kalau di homeschooling itu memungkinkan, tapi kalau di sekolah formal biasanya itu agak sulit ya, karena memang semuanya harus sama dari proses atau program pemerintah, semuanya dimulai dari jam 7. Saya kurang tahu teman-teman yang di Jakarta, karena dulu kan pernah sempat ada wacana sekolah masuk jam 8 ya, apakah itu jadi diberlakukan ataukah masih tarik ulur sampai sekarang akhirnya tetap jam 7. Coba deh yang teman-teman yang nonton di daerah Jakarta dan sekitarnya komen di bawah ini. Teman-teman itu biasanya masuknya jadinya jam berapa sih sekarang gitu. Nah, yang kelima, dan ini banyak sekali biasanya mereka kena bullying. Kena bullying itu bukan berarti mereka lemah, bukan berarti mereka cupu, bukan. Tapi mereka tuh punya perasaan yang biasanya lebih peka ketimbang yang lain. Sehingga ketika teman-temannya itu ada suatu kalimat atau aktivitas yang mengarah kepada pencederaan itu ya, apapun itu, body shaming dan lain sebagainya, itu biasanya mereka sangat nggak suka sekali. Dan kita di Bintang Mulia Homeschooling biasanya siswanya ini kan dia terbatas ya, satu kelas aja biasanya kita bisa mengkondisikan antara 7 sampai 10 gitu, maksimal kita biasanya 15. Dengan jumlah segitu biasanya kita mudah untuk mengontrol dan juga mudah untuk memberikan informasi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh. Tidak semuanya anak itu nakal ya. Buat kami nakal itu justru malah hanya
kelebihan akal aja, sehingga dia biasanya punya waktu berlebih untuk melakukan hal itu. Itu saya rasa catatan saya di hari ini, hal yang menarik untuk mengetahui 5 keluhan yang biasanya mereka alami atau mereka rasakan di sekolah-sekolah biasa. Catatan ini sekaligus sebagai pengingat kami di Bintang Mulia Homeschooling untuk selalu memberikan program-program yang terbarukan, program-program pembelajaran yang memang itu berpihak kepada anak gitu ya. Karena buat kami belajar itu bukan paksaan, tapi kita mengenalkan sesuatu hal yang baru, proses berpikir kepada siswa. Itu yang paling penting. Dan bagi Anda semuanya yang kebetulan adalah para pengelola sekolah formal, Bapak Ibu guru di sekolah formal misal, yuk mulai sekarang, sebenarnya yang saya sebutkan tadi, yang kita survei kecil-kecilan tadi, sebenarnya banyak kok sudah diketahui oleh khalayak umum. Cuman saya rasa kok biasanya proses untuk berubahnya itu sampai sekarang kita belum bisa ngerasain ini sebenarnya sudah berubah beneran atau belum sih, kan gitu. Yuk mari kita sama-sama berbuat yang lebih untuk pendidikan Indonesia, karena generasi kita itu bukan generasi yang dia suruh asal dibaca, asal ngerjain, bukan, tapi lebih kepada mereka harus punya kemampuan untuk analisis, karena tantangan nanti di kedepannya itu luar biasa besar. Sudah enggak lagi cuma hanya sebatas melawan penjajah gitu, enggak ya, tapi jajahannya itu sudah macam-macam, ekonomi, teknologi. Jangan sampailah anak-anak kita nanti cuma ikut menggembirakan saja, pemakai saja, tapi moga-moga bisa ikut join untuk pengembangannya. Terima kasih, salam dari kami Bintang Mulia Homeschooling Kudus.